Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, hari ini Sabtu 19 Juli 2025. Saya Pendeta Wismanduru kembali mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai renungan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Dan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, sumber kehidupan, sumber berkat dan sumber sukacita, yang memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat bagi setiap kami yang terus berimankan kepada Kristus. Bapa, kami sungguh rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman, dan biarlah dahaga kami dipuaskan melalui setiap bacaan atau renungan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah urapan dari Roh Kudus Tuhan juga yang terus mengurapi dan menolong, memampukan sehingga kami dapat mengerti setiap apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa serta siap untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saudaraku, bacaan renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-82 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti setiap penguasa kamu akan jatuh. Amin. Saudaraku, tema renungan hari ini adalah kuasa ada batasnya, kematian ada akhirnya. Kekuasaan adalah sesuatu yang sangat menggoda. Kalau dalam sejarah dunia kita melihat banyak orang yang naik ke tampuk kekuasaan dan semangat melayani, tetapi perlahan-lahan menjadi haus akan kontrol dan kuasa serta kehormatan. Bahkan dalam lingkup rohani, pemimpin agama, nabi-nabi palsu atau hakim-hakim yang lalim, kuasa bisa disalahgunakan. Melihat bacaan firman Tuhan kita dalam Mazmur pasal yang ke-82, ayat ini memberikan teguran keras terhadap para pemimpin yang diberi otoritas ilahi, tetapi menyalahgunakannya. Dalam ayat yang ke-6, Allah mengakui status para pemimpin sebagai ilah. Ia berfirman, kamu adalah ilah-ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Frasa ini mengacu pada para hakim atau pemimpin Israel yang diberi otoritas untuk menegakkan keadilan atas nama Allah. Dalam budaya Ibrani, hakim-hakim terkadang disebut Elohim dalam tanda kutip karena mereka mewakili Allah dalam tugas pengadilan. Ada otoritas yang diberikan atau panggilan untuk menjadi representasi ilah di bumi ini. Namun pengakuan itu diikuti dengan hukuman ilahi bagi mereka yang gagal menjalankan mandatnya di ayat yang ke-7. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti setiap penguasa kamu akan jatuh. Tuhan menegur para pemimpin yang berlaku seolah-olah mereka kebal, lupa bahwa mereka hanya manusia. Kekuasaan mereka bersifat sementara. Mereka tidak menerima keabadian atau keistimewaan khusus hanya karena posisi atau otoritas yang dimiliki. Tidak peduli seberapa besar kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki seseorang, pada akhirnya mereka tunduk pada kematian dan pertanggungjawaban. Mereka tidak tebal terhadap kematian atau kehancuran. Allah tidak menutup mata terhadap kejatuhan dan penyalahgunaan kekuasaan. Para pemimpin yang tidak melaksanakan tugas mereka dengan adil akan menghadapi konsekuensi yang berat
secara fisik, yaitu kematian, maupun kehormatan, yaitu kejatuhan. Karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa segala bentuk otoritas dan kuasa yang kita miliki dalam hidup, baik sebagai orang tua, pemimpin rohani, guru, atasan di tempat kerja, semuanya bukan milik pribadi, tetapi kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita lupa bahwa kuasa kita adalah titipan, kita mulai memperlakukan orang lain sewenang-wenang kita. Kita mulai memerintah bukan demi keadilan, tetapi demi kepentingan pribadi. Ada agenda-agenda pribadi yang terkadang-kadang kita kerjakan di dalam setiap otoritas yang kita miliki. Seterusnya, kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa kematian adalah guru yang tajam dan tidak bisa disuap. Ia datang kepada raja dan rakyat, kepada yang kaya dan yang miskin, kepada pemimpin dan juga kepada hamba. Kematian tidak menghormati jabatan, bahkan kekuasaan tertinggi pun akan dikebumikan juga. Mengingat akan kefanaan kita sebagai manusia, maka biarlah kita mendorong diri kita sendiri, mendorong diri kita masing-masing untuk menghidupkan semangat dalam menjalankan tugas hidup dengan bijaksana, menginvestasi waktu dan sumber daya untuk hal-hal yang kekal, menjalankan setiap tugas dan kekuasaan yang dipercayakan dengan benar dan adil, serta mencari kehendak Tuhan. Karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan hari ini dengan terus mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Dan tidak hanya mendengar tetapi juga memperhatikan dan melakukannya. Yang pertama, bagi para pemimpin, pakailah kuasa sebagai sarana pelayanan, bukan dominasi. Setiap tindakan pasti akan dipertanggungjawabkan. Bagi semua orang, jangan takut terhadap kuasa manusia yang menindas. Tuhan melihat dan Dia akan menghakimi dengan adil. Sadarilah bahwa umur kita terbatas, dan gunakanlah setiap hari untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari bagikan firman Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar kita semua mendengar dan mau memperhatikan, serta melakukan firman Tuhan supaya kita hidup di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami sungguh kembali bersyukur. Terima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan, menguatkan kehidupan ini. Berkati agar firman-Mu menjadi pengingat yang mengubahkan dan mengarahkan jalan-jalan kami kepada jalan kebenaran. Berkati setiap para pemimpin kami dalam bangsa, gereja, di tempat kerja dan dalam komunitas kami masing-masing. Berkati setiap yang mendengar firman. Biarlah pada hari ini, dalam berbagai aktivitas kami masing-masing, Tuhan juga menyertai. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh datang dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.